Efek dari kerjasama konspirasi yang terbukti A1 dilakukan oleh oknum petinggi di BCA dengan PT Summarecon KJA Tbk, dalam skenario settingan membiayai semua produksi yang dilakukan PT Summarecon menjadikan dampak yang sangat besar untuk BCA sendiri, yang mungkin bisa terancam di likuiditas pemerintah. Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia akan melakukan aksi teatrikal terkait dengan kelakuan biadab PT Summarecon KJA Tbk Bogor, yaitu PT Properti Komunis PKI Gaya Baru kepada warga pemilik tanah 4 desa selama puluhan tahun silam. PT Summarecon KJA Tbk, PT Properti Komunis PKI Gaya Baru saatnya terima azab atas karma dosa telah menzolimi warga 4 desa selama puluhan tahun lalu. Saatnya tabur tuai berlaku untuk para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum, PT Summarecon KJA Tbk Bogor alias PT Properti Komunis PKI Gaya Baru. Fakta Gunung Gelis adalah barometer titik pusatnya kejahatan puluhan tahun yang dilakukan PT Summarecon KJA Tbk Bogor. PT Properti bermodal dengkul, PT Properti yang bergaya komunis PKI tahun 65, menguasai wilayah Indonesia dengan cara mengkudeta pemerintahan desa, membuat negara di dalam negara. Dan semua segalanya terungkap. Fakta kekayaan yang dimiliki PT Summarecon KJA Tbk Bogor adalah berasal dari hasil karya haram, tanah-tanah rampasan yang lalu dibangun rumah dan villa-villa mewah, dan selanjutnya dipasarkan melalui kerjasama dengan marketing. Bukan rahasia umum lagi, bahwa tanah-tanah milik warga 4 desa yang dikuasai, diklaim sebagai tanah milik PT, selama puluhan tahun silam hingga saat ini masih belum jelas. PT Summarecon KJA Tbk Bogor menutup mata, tidak ada itikat baik untuk secepatnya melakukan pembayaran sesuai kepada seluruh warga pemilik tanahnya. Walaupun tanah hasil rampasan, tipu daya tersebut, telah dibangun rumah dan villa-villa mewah, tetapi PT Summarecon belum juga memberikan hak penggantian kepada pemilik tanah sahnya. Mau sampai kapan warga menanti kebaikan yang selama puluhan tahun hanya sekedar kamuflase dan iming-iming saja? PT Summarecon yang tersohor terkenal, dan diketahui khalayak luas, adalah PT raksasa, PT properti yang besar tanpa ada tandingannya, tetapi secara nyata dan faktanya PT Summarecon adalah PT properti yang bermodal dengkul, kopong tak berisi. Tanahnya dari hasil rampasan, marketingnya jual rumah bersurat aspal kamuflase, dan ini bukan hanya omon-omon semata. A1 fakta nyata ada banyak korban berjatuhan oleh PT Summarecon KJA Tbk Bogor, berbalut PT Properti Komunis PKI Gaya Baru. Tanpa modal PT Summarecon memiliki tanah-tanah, untuk bisa menghasilkan untung segunung. Teori konspirasi konsep dasar A1 komunisme PKI tahun 65 yang kini diimplementasikan di era modernisasi. PT Properti Komunis PKI Gaya Baru ciptaan Muljadi Budiman terus melakukan kerjasama, menebar kejahatan dengan para pengusaha dan penguasa di Indonesia. Dari banyaknya pelaku-pelaku dan oknum yang terlibat tindak kejahatan yang dilakukan oleh PT Summarecon KJA Tbk Bogor, Muljadi Budiman dan keluarga Cipta Nagaria dihasilkan dari settingan. Satu contohnya adalah oknum Kades Gunung Gelis yang berhasil dari settingan mantan security PT KAA Rudi Bebek menjadi Kades dari hasil jual beli suara di Pilkades. Menempatkan orang settingan untuk menjabat dari pejabat RT RW setempat hingga pada pejabat Kades, semua dilakukan dalam upaya menutupi dan menjadi backing di wilayah hasil rampasan. Metode komunisme PKI tahun 65 adalah menguasai wilayah dan mendudukkan orang pilihan untuk mengamankan hasil rampasan. Semua terkait kolaborasi Firaun yang bereinkarnasi ke dalam wujud PT Properti Komunis PKI Gaya Baru ciptaan Muljadi Budiman dan diikuti oleh keluarga Cipta Nagaria selama puluhan tahun. Modal yang didapat dari hasil konspirasi dan kesepakatan. Terselubung para pengusaha bisnis properti dan disetujui oleh para pemegang modal, pemegang saham, dan nasabah-nasabah yang secara moralitas mereka adalah juga orang-orang yang sepaham satu visi misinya, walaupun mereka sudah mengetahui bahwa akan banyak yang akan dikorbankan.
Para bank-bank yang berasal dari hasil kesepakatan terselubung, yang akhirnya sekarang telah diketahui dan akan ikut menjadi pendamping tindak kejahatan para pelaku bisnis properti berbaju PT Properti Komunis PKI Gaya Baru ciptaan Muljadi Budiman dan kerjasama dengan keluarga Cipta Nagaria pemilik PT Sumarekon KJATBK Bogor. Dan atas support dukungan atau backing dana pihak perbankan, khususnya pada Bank BCA, sebagai kreditor utama PT Sumarekon Agung Tbk, hingga saat ini masih lancar dan berlangsung. Pihak BCA belum menghentikan langkahnya mensupport pembiayaan kepada PT Sumarekon KJATBK walaupun setidaknya pihak bank mengetahui track record yang dilakukan oleh PT Sumarekon KJATBK. Bagai memakan buah si malakama, Bank BCA tidak berkutik, berani mengambil langkah persuasif mundur dari pendanaan, dan jika diteruskan mendanai PT Sumarekon, yang jelas nantinya dana tersebut akan digunakan untuk membiayai penyerobotan lahan milik warga, maka dari pihak Bank BCA patut diduga ada oknum-oknum pejabat BCA yang ikut terlibat tindak kejahatannya Muljadi Budiman dan jika demikian wajib untuk segera ditindak hukum. Dan bahwa jika perbankan tersebut diketahui bekerja sama akan masuk dikategorikan telah menjadi bagian pendamping yang turut serta mendukung kejahatan mafia tanah dan mafia hukum, mengambil hak tanah milik orang lain, yang dilakukan oleh PT Sumarekon, bank tersebut akan dilikuidasi. Dari informasi terkini, saat ini, kondisi kesehatan dari Muljadi Budiman sedang mengalami sakit dan proses pengobatan di luar negeri, dan semua tanggung jawab diserahkan kepada anaknya Agung Budiman pemilik Hotel Royal Tulip Bogor, karena PT KJA milik keluarga Cipta Nagaria sudah tidak mau bertanggung jawab, melepaskan tanggung jawab begitu saja, karena memang tidak punya modal uang untuk membiayai pembayaran kepada seluruh pemilik tanah. Hotel Royal Tulip Bogor adalah hotel yang terletak di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor ini terkenal sebagai tempat mesum. Hotel yang kerap dipakai para penikmat wanita panggilan dan ABG cantik, hotel yang sudah banyak diketahui masyarakat sebagai tempat untuk para lelaki hidung belang dan hotel yang telah meresahkan masyarakat sekitarnya. Agung Budiman juga adalah salah satu pelaku yang menjadi perusak kedaulatan NKRI, berdasarkan fakta di lapangan. Agung Budiman kerap turut serta membantu tindak kejahatannya sang pelopor pencipta, rektor, dosen, guru besar Fakultas Komunis PKI Gaya Baru PT Properti yang muncul di 4 desa Muljadi Budiman. Agung Budiman kerap membayar preman bayaran untuk melakukan intervensi dan intimidasi terhadap semua warga pemilik tanah. Membayar oknum TNI, oknum polisi jadi backup pengamanan hasil rampasan. 11-12 karakter mafia dengan Muljadi Budiman ayahnya, pelaku pencuci otak dan perekrut pelaku dan oknum menjadi pendamping tindak kejahatannya mulai terkuak setelah melalui investigasi yang dilakukan oleh Sofyan Jim Mamesah dengan para rekan wartawan. Fakta jelas adanya berdasarkan hasil analisis data dan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, dan daripada pengalaman sebagai narasumber Sofyan Jim Mamesah sekaligus menjadi saksi korban, pengungkap benang merah, pemegang kunci kontak Pandora dari perilaku biadab yang dilakukan oleh para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum di 4 desa selama ini tercatat hingga puluhan tahun silam. Munculnya PT Properti milik keluarga Nagaria anak-anak PT Sumarekon Tbk 11-12, berperilaku sama tanpa ada perbedaan, tahu sama tahu atas perilaku komunis. PKI Gaya Baru Muljadi Budiman, PT berdasi berbaju komunis PKI modernisasi. Tidak hanya itu, penderitaan demi penderitaan, insiden dan peristiwa kelam yang dialami oleh para korban kebiadaban mafia tanah, mafia hukum Muljadi Budiman melalui anak PT Sumarekon KJATBK Bogor. Seperti pada awal insiden yang terjadi di 2023 lalu, peristiwa kelam yang dialami oleh tim Sofyan Jim Mamesah yang terdiri dari pendampingan hukum TNI yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan oleh preman PT, TNI dikeroyok oknum preman-preman bayaran backing PT KAA. Pada saat itu tim Sofyan Jim Mamesah akan melakukan pemasangan pelang di tanah miliknya sendiri. Akan tetapi di luar dugaan, hal buruk terjadi. Peristiwa terburuk dari brutal dan beraninya preman bayaran PT Properti Komunis PKI Gaya Baru, menghalau dengan perkataan kasar, menantang dan mengumpat tim Sofyan Jim Mamesah yang terdiri dari tim pengamanan TNI.
Dan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya tim Sofyan Jim Mamesah melakukan penundaan pelaksanaan pemasangan pelang di lain waktu. Dari ini bisa dilihat berdasarkan fakta tersebut jelas membuktikan bahwa adanya unsur kesengajaan yang dibuat oleh PT Properti. Komunisme PKI gaya baru berbaju PT Properti berbeda kemasan dan tampilan tetapi maksud dan tujuannya sama, yaitu menguasai. Masyarakat jadi korban, anggota TNI dibenturkan dengan preman-preman, dan peristiwa kelam tersebut beberapa kali dialami oleh para pemilik tanah, salah satunya Sofyan Jim Mamesah. Para pemilik tanah kerap diintimidasi para backing preman bayaran. Masyarakat diadu domba dan dipecah belah untuk bertikai. Ini sudah mengarah kepada pola komunis tahun 65. Peristiwa kelam tidak terjadi di situ saja, peristiwa berlanjut di insiden 2024 di mana terjadi sidang lapangan, Pengadilan Negeri Cibinong, antara PT KAA milik Mujadi Budiman dengan Yayasan Masyadul Quran milik Dari Tornado. Mereka meributkan pepesan kosong, memperebutkan tanah milik Sofyan Jim Mamesah pemilik sahnya, sedangkan diketahui bahwa pemilik tanah tidak mengetahui hal tersebut. Tidak saja keributan terjadi, perusakan ekosistem lingkungan juga terjadi. Sebagian lahan di sekitar lingkungan eksekusi terjadi porak-poranda oleh alat berat. Penebangan pohon dan rusaknya lingkungan hidup di lokasi berdampak rusak dan sesuai dengan kekhawatiran masyarakat sekitar terjadi. Dampak eksekusi merusak lingkungan sekitarnya. Banjir dan longsor disebabkan dari alam yang gundul oleh penggusuran pada saat eksekusi dilakukan. Ini sudah jelas merugikan warga sekitarnya. Belum lagi perlakuan keji yang diterima masyarakat pemilik tanah sahnya, yang kerap mendapatkan intimidasi dan intervensi oleh para preman-preman bayaran. Jajaran oknum RT RW setempat, seperti oknum RW Lukas, Koswara dan Bambang yang disuntik suap dan masuk ke dalam skenario menjadi pendamping tindak kejahatan Mujadi Budiman. Melibatkan banyak pihak-pihak terkait, dan banyak backing. Terus selanjutnya sudah pasti banyak oknum yang terlibat masuk ke dalam skenario settingan Mujadi Budiman Rektor, dosen guru besar Fakultas Komunis PKI Gaya Baru PT Properti. Hak atas tanah-tanah warga 4 desa meliputi Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis berpuluh-puluh tahun lalu telah dirampas dan diklaim para pelaku mafia tanah mafia hukum, Mujadi Budiman dan kroni-kroninya melalui PT Sumarekon KJATBK Bogor. Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuktikan dengan cara Allah buktikan keberhasilan dari doa, serta perjuangan seluruh anak bangsa rakyat Indonesia. Hukum alam sedang berlangsung hari ini, tabur tuai yang mereka lakukan kepada seluruh warga korban berbalas. A1 Faktual informasi saat ini, gabungan mahasiswa seluruh Indonesia bersama warga korban 4 desa, petani-petani penggarap dan nasabah-nasabah akan melakukan demonstrasi besar-besaran. Soal waktu masih dirahasiakan. Rakyat Indonesia, warga korban 4 desa menuntut kejelasan dan hak atas tanah-tanah milik warga yang selama puluhan tahun ini belum diberikan, serta tuntutan para nasabah yang meminta uangnya dikembalikan utuh oleh PT Sumarekon. Saatnya amarah yang sudah terpendam sejak puluhan tahun silam ini meledak. Kobaran api semangat anak bangsa rakyat Indonesia telah bersatu, berdaulat, dan akan bergerak melawan angkara murka di bumi pertiwi Indonesia. Berangus dan hapuskan semua bentuk penjajahan dari Indonesia. Bersihkan NKRI dari para perusak amandemen, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila dan kedaulatan NKRI. Bersihkan bumi pertiwi dari para pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum, predator pemerkosa hak atas tanah-tanah milik warga 4 desa. Jangan biarkan bumi pertiwi Indonesia menangis terlalu lama. Seruan suara rakyat bersatu, berdaulat bergerak dan meminta kepada pemerintah dan kepada Presiden Jenderal Prabowo Subianto untuk secepatnya menindak tegas, tangkap, adili, penjarakan dan miskinkan semua pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum Mujadi Budiman dan kroni-kroninya, serta para pendukungnya pemilik PT Properti Komunis PKI Gaya Baru, PT Sumarekon KJATBK Keluarga Cipta Nagaria. Tutup izin dan jangan biarkan PT Sumarekon KJATBK, PT Properti Komunis PKI Gaya Baru terus beroperasi, sebelum mereka melakukan itikat baik memberikan penggantian kerugian kepada seluruh warga pemilik tanah.
Karena kami seluruh anak bangsa rakyat Indonesia sudah geram, kami akan datang bahkan akan lebih banyak 1000 kali lipat dari sebelumnya kepada owner PT Properti Komunis PKI Gaya Baru yaitu PT Summarecon KJA milik keluarga Cipta Nagaria. Dan himbauan kepada semua security PT Summarecon KJA Tbk jangan lagi menghalangi jalan kami untuk menghadapi para petinggi-petinggi PT Summarecon. Jangan mau jadi tameng para pelaku dan oknum penghisap darah rakyat Indonesia. Jangan mau kalian dijadikan alat penghancur sesama rakyat Indonesia. Kalian hanya diperalat sebagai mesin penghancur darah dagingnya sendiri. Karena sebenarnya kalian telah terbukti tercuci otak oleh Muljadi Budiman pencipta PT Properti Komunis PKI Gaya Baru, mafia tanah, mafia hukum. Serta ungkapan terima kasih kami kepada Bapak Sofyan Djim Mamesa atas semua dedikasi dan loyalitasnya, perjuangannya untuk mengungkap fakta-fakta semua pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum, PT Properti Komunis PKI Gaya Baru. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan dan perlindungan terhadap kita semua, anak-anak bangsa, rakyat Indonesia, sesama korban kebiadaban Muljadi Budiman dan keluarga Cipta Nagaria. Semoga perjuangan yang telah dilakukan kita bersama-sama akan segera terselesaikan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada umatnya yang telah ikhlas berjuang dan beritikat baik kepada sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Karena kita Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, rakyat dan pemerintah harus bersatu padu, seiring sejalan seirama. Indonesia harus aman, Indonesia NKRI prioritas. Rakyatnya pasti sejahtera, Indonesia harus damai dan bersatu, Indonesia harus maju, dan jika Indonesia sudah bersih dan bebas komunis, Indonesia akan makmur. Dan jika Indonesia bebas mafia-mafia, Indonesia akan sejahtera rakyatnya dan Indonesia akan terus maju menuju Indonesia emas. Saya Sofyan Djim Mamesa pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis, narasumber sekaligus korban kebiadaban mafia tanah mafia hukum menghimbau kepada seluruh warga paguyuban korban 4 desa, anak bangsa, rakyat Indonesia jangan terprovokasi dan mau terpecah belah persatuan rakyat dengan pemerintah. Mari kita bersatu berdaulat menjaga kedaulatan NKRI hingga tetesan darah. Terakhir, jangan takut, kita rapatkan barisan bersihkan tanah-tanah milik kita dari para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum, PT Properti Komunis PKI Gaya Baru. Kita semua pemilik sah tanah, dari waris turun-temurun keluarga kita sendiri, yang nantinya tanah-tanah ini akan kembali kita wariskan kepada anak cucu kita sendiri. Tanah saya tanah murni, berdasarkan hasil belanja tahun 1972-73, bukti kepemilikan surat girik 72-73, warkah 72-73, pajak IPEDA, hasil ukur BPN, plotting BPN, blokir BPN dan lain-lain, atas nama Niko Jimmy Mamesa, terdaftar di kantor ATR BPN, Kanwil Bandung dan Kementerian ATR BPN Pusat, serta di Kemenko Polhukam RI. Tanah yang tidak pernah dijual, tidak pernah dikuasakan kepada siapapun atau kepada PT-PT manapun. Tanah murni sebagaimana tertera di dalam rekomendasi Kemenko Polhukam nomor B2267-DN 00, tanggal 1 Juli tahun 2023, tanggal 21 Juli tahun 2023. Tanah-tanah warga 4 desa yang telah diklaim PT Properti Komunis PKI Gaya Baru selama puluhan tahun belum pernah dilakukan pembayaran ganti kerugian, kompensasi apapun, sedangkan tanah-tanah warga saat ini telah dibangunkan rumah-rumah mewah dan telah dijual beli oleh para marketing officer PT Properti. Saatnya kita bergerak cepat bangkit usir para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum PT Properti Komunis PKI Gaya Baru dari tanah-tanah kita. Saatnya bendera merah putih berkibar di tanah Gunung Gelis, Indonesia Barometer motivasi titik awal kebangkitan anak-anak bangsa rakyat Indonesia melawan kebiadaban para mafia tanah mafia hukum PT Properti Komunis PKI Gaya Baru, sumbernya yaitu PT Summarecon KJA Tbk milik keluarga Cipta Nagaria. NKRI Merdeka, NKRI Berdaulat, NKRI Harga Mati. Indonesia Merah Putih, Indonesia bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka!
Hubungi saya Sofyan Jim Mamesah di nomor WA 0823 1580 0800.